Saya Luna Maya, saya ingin mengungkapkan dan menyampaikan rasa bela sungkawa saya yang sedalam-dalamnya buat keluarga almarhum dari kakak Glenn Fredly, terutama pada istri dan anak dan orang tua yang ditinggalkan. Semoga tetap diberikan ketabahan, keikhlasan, dan kita turut mendoakan keluarga supaya selalu bisa tegar dalam menghadapi kehilangan ini, karena saya rasa tidak hanya pihak dari istri ataupun orang tua keluarga, saya rasa dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia juga merasakan kehilangan, merasakan kesedihan dan terpukul dengan kepergian dari kakak Glenn sendiri. Di sini saya pengen cerita bahwa kenapa saya pribadi juga merasa sedih dan terpukul, bahkan shock mungkin dengar kabarnya. Ya pasti karena saya cukup mengenal beliau gitu. Walaupun kita bukan yang super sahabat yang setiap hari ngobrol, tapi entah kenapa setiap kali pertemuan kita tuh selalu terasa hangat, tidak ada jarak, tidak ada rasa bahwa kita ini tidak dekat. Ya itulah Glenn, itulah dia gitu, yang selalu membuka tangan dia kepada siapapun, orang yang sangat ramah, berdiskusi apapun juga selalu seru. Dan ya, dia adalah musisi hebat, dimana saya pertama kali mungkin baru meniti karir, beliau juga sudah mengeluarkan lagu-lagu yang luar biasa yang mungkin menemani kita di saat kita merasakan jatuh cinta, putus cinta. Dan bisa dikatakan lagu-lagu dari Glenn Fredly itu sendiri ya, apa ya, ada di hari-hari kita. Dan yes, he's a legend. Dia true musician yang benar-benar apa ya, yang bernyanyi, menciptakan lagu tuh dari hati gitu, yang selalu jujur dengan karya-karyanya. Mungkin itu yang membuat kita merasa kehilangan, karena kita bisa merasakan kejujurannya langsung gitu melalui karya-karyanya. Dan juga kita tahu bahwa beliau adalah orang yang selalu menegakkan toleransi, yang selalu ingin mempersatu Indonesia dengan berbagai keragaman kita, bahwa menyuarakan bahwa kita adalah orang Indonesia. Beliau juga adalah seorang aktivis dan banyak sekali membantu orang-orang yang bisa dikatakan mengalami kesulitan gitu. Salah satunya mungkin banyak sekali musisi-musisi yang beliau bantu gitu, yang diproduserin lah sama beliau, yang bahkan mau mendengarkan karya-karya mereka yang padahal mereka tuh belum diketahui siapapun gitu. Karena ya bisa dibilang Glenn adalah orang yang sangat ingin memajukan tidak hanya industri musik, tapi juga passionnya terhadap film juga luar biasa. Bersama mungkin Angga Dwi Sasongko juga di Visinema, mungkin beberapa kali memproduksi film, salah satunya juga Cahaya dari Timur. Dan juga apa ya, di film saya, di Filosofi Kopi juga beliau terlibat. Dan yang paling apa ya, yang tidak bisa terpisahkan film di industri film Indonesia dengan beliau sebagai musisi, juga berapa kali beliau membuat soundtrack untuk film-film di Indonesia. Ada Recto Verso dengan Malaikat Juga Tahu, dengan karya Budi Lestari. Terutama di film saya, ini adalah salah satu film pertama saya sebagai pemeran utama, itu 2004-2005. Film saya yang berjudul Cinta Silver, soundtracknya adalah Glenn Fredly. Satu album Glenn Fredly memang soundtrack dari Cinta Silver. Dan kebetulan gara-gara film itu, 2 video klip, aku kerjasama sama Glenn.
Dan sejak dari itu berteman sampai akhir hayatnya, dan setiap ketemu beliau tuh selalu seru gitu, selalu banyak sekali yang dibicarakan. Tentang yang paling saya ingat adalah sekitar setelah kita syuting Filosofi Kopi gitu, kita sering banget ketemu di Filosofi Kopi, ngobrol tentang banyak hal, tentang film, tentang ada satu buku yang kita berdua tuh suka banget dan menjadi pembahasan kita. Bukunya itu buku puisi dari Wesley. Di situ ada berbagai puisi yang kita bahas, yang entah kenapa saya juga suka puisi dan beliau juga suka puisi, dan kita suka banget membahas puisi-puisi di bukunya Wesley tersebut gitu, karena seru aja gitu. Ada beberapa line yang kita tuh cukup wow, dan kita sempat bilang, apa kita bikin dong, collab dong, kan saya nggak bisa nyanyi gitu, mungkin baca puisi terus beliau main gitar sambil nyanyi, yang belum sempat direalisasikan. Mungkin banyak sekali ide-ide dari beliau yang pengen dilakuin tapi terbentur sama waktu, mungkin dengan kesibukan masing-masing. Dan saya juga paling ingat adalah sekitar tahun 2011 apa 12, Kak Glenn tuh punya mini concert gitu. Dia sering sekali mengadakan konser. Di mini concert itu dia ngajak saya untuk ikut membacakan puisi di sela-sela konsernya dia. Konser kecil gitu. Aduh, sayang banget saya nggak punya footage-nya. Tapi saya ingat banget gitu. Saya bukan penyanyi, saya nggak bersinggungan dengan dunia musik. Maksudnya, of course, film dan musik itu adalah satu kesatuan yang nggak mungkin bisa lepas gitu. Tapi kan, ya saya adalah seorang aktor, beliau adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu gitu, dan gimana ya, diajak gitu, terus udah Luna baca puisi gitu, kayak wah, itu momen yang aku nggak bisa lupain, karena I really love his work, karena benar-benar lagu-lagunya beliau tuh kalau di setiap karaoke nggak pernah absen, nggak pernah satu kali pun absen. Jadi gimana ya, saya nggak kebayang sih menjadi keluarganya. Saya aja yang bukan keluarganya sedih banget, yang kayak mimpi gitu, kok bisa gitu. Gimana keluarganya ya yang lebih dekat dengan beliau gitu, yang sehari-hari bersama beliau. Aku doain deh, semoga tetap bisa tabah dan ikhlas. Yang penting sekarang Kakak Glenn udah nggak sakit lagi, udah tenang di sana, udah benar-benar udah di sisi, insya Allah di sisi Tuhan, dan diberikan tempat yang terbaik. Oke, amin. Dan sekarang mungkin aku pengen kilas balik sedikit ya, di zaman-zaman dulu aku pernah kerja bareng beliau. Salah satu video klipnya ini menjadi juga soundtrack film Cinta Silver. Ini adalah kisah romantis, and this is also one of my favorite song. Jadi ini konsep filmnya ini perpaduan dengan fashion, musik, ada Aris Masinaga, gila, Catherine Wilson, masih muda banget ya. Glenn dengan Kakak Glenn dengan ciri khasnya yang selalu pakai topi atau kupluk atau cap. Ini lokasinya di Cibinong, jauh banget, super panas banget, dengan baju yang super agak heboh, berat-berat gitu. Di sini Glenn tuh benar-benar baik banget, nggak kayak oh gue penyanyi hebat atau nggak, super humble, yang ngobrol sama kru, waktu itu sutradaranya Mas Eko, yang
kayak temen aja gitu, nggak ada apa ya, kayak nggak ada apa ya, apa sih, senioritas, ada gap gitu tuh nggak ada sama sekali, bener-bener ya. Dan terakhir aku ketemu dia tuh juga nggak terakhir banget sih, sekitar Dilan tuh nikah Agustus ya kalau nggak salah ya. I think sebulan sebelum dia nikah aku ketemu sama dia di Senayan Mall. Kita makan, duduk, ada Ayu, ada Iwet juga. Ya udah duduk, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Dan setelah itu aku sempat ketemu lagi di Kemang Village. Rambutnya hitam loh dulu, diwarnain. Glenn. Canggung masih gak? Waktu berani video klip canggung sering take ulang. Apa take ulang sih enggak ya, cuma aku deg-degan gitu, aku ngefans sama dia gitu. Dan saat itu kan Glenn Fredly, he's Glenn Fredly gitu loh. Kayak deg-degan gimana sih ketemu penyanyi idola kita yang aku cuma remahan kue atau remahan roti yang I'm nobody at that time, baru mulai ini sekitar 2004, berarti aku mulai 99, aku juga cuma baru 4 tahunan lah. 4 tahunan gitu. Jadi siapa sih yang kenal namanya gitu kayak. Dan di sini juga kayak misalkan lagi break makan siang gitu ya, makan sama kita, ngambil prasmanan bareng gitu. Nggak ada kayak gue dibedain gitu, nggak ada sama sekali. Super humble. Zaman dulu nih yang bikin reaksi nama ya, Mas Erwin, Mas Eko, di Mas Jai zaman dulu juga sering datang ke kantor terus ngobrol. Ya, ini kisah romantis. Terus yang kedua adalah ini tuh jedanya nggak lama dari syuting yang pertama. Ini juga syutingnya di daerah Sentul. Dan ini benar-benar juga cepat syutingnya. Ini juga salah satu soundtrack Cinta Silver, and also one of my favorite. Gak ada kayaknya lagu Kakak Glenn yang gak favorit. Ini juga sama. Jadi pas lagi di lokasi syuting gitu sambil break itu kan dia selalu bawa gitar gitu. Nyanyi-nyanyi. Dia tuh suka banget ya. Kalau lagi gitaran gitu tiba-tiba kayak came out with a new songs gitu loh. Kayak jamming. Ya jamming. Misalkan kayak Luna, na. Ya yang gitu-gitu yang bisa tiba-tiba muncul dengan satu lagu karangannya dia. Mungkin ya such a talented ini ya, maksudnya dia benar-benar talented gitu, yang on the spot bisa nyiptain lagu gitu, yang sambil bercanda-canda gitu. Kakak Glenn tuh kayak nggak pernah ngeluh tentang dirinya dia. Selalu orang yang bersyukur dengan keadaan dia gitu. Dan dia nggak pernah kayak, ya kayak mungkin aku beberapa kali baca berita gitu, ada di Instagramnya Kanana juga, Najwa Shihab gitu, bahwa dia lagi nyanyi sambil menahan sakit, ternyata itu adalah penampilan terakhirnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh dia banget gitu. Aku mungkin bukan orang yang paling deket sama dia ya, mungkin lebih banyak lagi orang yang lebih deket sama dia. Tapi aku aja mungkin yang bukan orang ring satu dia, yang pernah kerja bareng, yang pernah nongkrong bareng, yang kita ketemu pasti adalah dalam setahun adalah kita ketemu berapa kali gitu. Itu aja bisa ngerasa kayak deket gitu loh. Kayak apalagi yang ada orang benar-benar di ring satunya dia ya, keluarganya dia, yang sahabat-sahabatnya dia. Nggak kebayang sih, aku aja kehilangan banget gitu. Karena he's a super humble, bener-bener deh. Kayak gone too soon, and I think ya banyak orang yang bilang kayak Tuhan terlalu sayang kali sama dia karena terlalu baik ya. Toh kalaupun ada sesuatu yang pernah mungkin dilakukan masa hidupnya, nobody's perfect gitu. Tapi kok semua orang inget dia baik sekali gitu. Artinya he's a
bener-bener orang yang baik gitu, orang-orang yang dicintai oleh banyak orang. Ini syutingnya lumayan cepet ini, nggak terlalu lama. Kayaknya jam 10 pagi sampai jam 4 sore selesai dengan break makan siang. Glenn juga kayak seru. Aku bisa bilang cukup bangga dan cukup happy banget di dalam perjalanan karir aku. Bahkan juga pernah ada di perjalanan karirnya kakak Glenn bahwa pernah ada aku di situ gitu, dan aku pernah ketemu dan pernah berkolaborasi walaupun hanya sebatas model video klip atau bahkan waktu itu diajak untuk baca puisi sama beliau gitu. Dan aku bangga dan happy banget pernah bisa bekerja sama dengan seorang Glenn Fredly yang luar biasa, yang mungkin semasa hidupnya sudah menjadi legend dan sekarang beliau sudah nggak ada. He's a true legend sih, and I'm so happy pernah menjadi bagian dari perjalanan dari Glenn Fredly sih. Walaupun sebatas profesional, tapi ya. Dan untuk mungkin Mutia dan juga Gewa, mungkin untuk Mutia dulu, bahwa apa ya, Glenn pasti sangat bangga sama Mutia yang luar biasa, yang selalu ada buat Glenn, kakak Glenn di saat-saat terakhirnya. Tetap tabah, tetap harus kuat buat Gewa dan keluarga. Doaku selalu buat kalian, ikhlas dan selalu doain kakak Glenn di sana. Dan juga buat Gewa, benar kata mama kamu, aku juga baca di Instagramnya, dan banyak yang bilang nanti kalau Gewa udah besar ngelihat perjalanan papa Gewa, pasti Pak Gewa akan sangat bangga sekali sama papa Gewa. Dan banyak yang sayang sama papanya, pasti juga bakal yang banyak sekali lindungin Gewa nantinya. Ya, my prayers are, doa aku akan selalu buat kalian. Ya mungkin ini sebagai apa ya, bentuk terima kasih aku juga kepada Glenn yang pernah memberikan kesempatan atau mempunyai kesempatan kita bersinggungan, berteman secara profesional maupun secara tidak profesional, kita berteman baik. Dan ini bentuk apa ya, ini yang bisa aku kasih ke kakak Glenn yang udah tidak ada lagi di sini bersama kita. Mungkin ini adalah bentuk apresiasi aku yang aku bisa kasih. Dan it's a very apa ya, it's a sad day. Tapi kita akan terus mendengarkan lagu-lagu dari Glenn Fredly. Dan ya, dan yang pastinya Indonesia bangga punya seorang yang bernama Glenn Fredly.